Lah, sekarang penggunaannya bagaimana? Nah, sebelum ini kita gunakan, kita akan belajar untuk membuat tampilan dashboard default dari Laravel untuk mengcover proses login dan register. Jadi Laravel itu sudah menyediakan cara ya agar apa? Agar kita itu bisa langsung mendapatkan ya tampilan register dan tampilan login serta dashboard secara otomatis. Dari hasil yang dibuatkan otomatis oleh Laravel itu, tugas kita berikutnya adalah memperbaiki saja secara tampilan, secara menu dan seterusnya. Paham ya? Nah, itu nanti ada di soal latihan 10. Nah, di sini saya sudah menuliskan langkah-langkahnya. Laravel itu punya perintah namanya out. Jadi kalau kalian buka di sini terminal ya PHP artisan seperti ini enter, maka akan ada perintah namanya out nantinya. Dulu kalau kita pengen mengaktifkan yang saya ceritakan tadi, ada halaman login, ada halaman register, ada halaman dashboard secara otomatis, perintahnya simple dulu ya, PHP artisan make out. Ini saja. Ini nanti dia ikut make. Tapi sayangnya di Laravel 6 ke atas, make.2 out itu enggak ada lagi. Adanya out di sini itu untuk me-flush. Jadi malah fungsinya untuk menghapus password-password yang sudah kadaluarsa. Misalkan seperti itu. Misalkan saya punya web yang isinya usernya itu sudah ribuan. Kemudian ada user yang tidak pernah aktif atau ada user yang login tapi nggak pernah logout. Nah, misalkan nggak gitu misalnya. Maka akan ketemu dengan password-password yang kadaluarsa tokennya. Nah, itu bisa kita bersihkan dengan perintah ini. Sedangkan perintah make out sudah tidak ada. Nah, terus di Laravel 6 itu bagaimana Pak? Kalau pengen membuat halaman-halaman login, register itu otomatis, maka ada perintah baru. Ini perintahnya. Tapi sebelum Anda melakukan perintah ini, ikuti dulu ya syarat-syaratnya. Jangan sampai Anda lewatkan syarat ini. Pertama, pastikan Anda sudah punya SAM nantinya. Ya, SAM-nya Apache-nya bisa jalan, MySQL-nya bisa jalan. Nah, berarti saat ini saya harus ngecek dulu apakah XAMPP saya ini sudah aktif. Ya, karena nanti akan mengarah ke situ. Ya, ini kita cek dulu aktivasinya. Maksudnya pada saat saya klik Apache dia harus running benar, pada saat saya klik MySQL dia juga harus running dengan benar. Karena akan ada proses untuk ngecek itu pada saat kita memerintahkan ini. Oke, sambil nunggu ini jalan. Kemudian pastikan database purpose DB sudah dibuat. Artinya project yang nantinya kita tambahkan halaman login, register otomatis itu harus sudah terkoneksi dengan database. Maksud dari kata-kata ini adalah itu. Kalau proses koneksi dengan database itu belum dilakukan, maka jangan dilanjutkan proses ini. Oke ya, malah SAM-nya nggak mau. Mau ya. Nah ini sudah jalan benar ya. Berarti aman. Purpose DB sudah ada, oh sudah ada. Nih. Dan sambung dengan project. Oh iya, berarti syarat kedua sudah terpenuhi. Kemudian pastikan di dalam database Purpose DB sudah terdapat tabel user. Oh berarti kita sudah melakukan migrate. Jangan hanya database saja, tapi isinya ini, migrasi yang kita lakukan kemarin itu harus sudah dijalankan. Akan menghasilkan tabel apa kemarin? User, password reset, migration, dan filed job. Minimal kan itu. Guestbook itu kan proses berikutnya ya kemarin. Pada saat kita migrate pertama kan hasilnya hanya ini, dan ini. 4 tabel ya. Nah itu harus dilakukan dulu. Kalau sudah, kita lihat ke view. Ada nggak halaman yang bernama home dan halaman yang bernama welcome? Ya, yang sudah ada di dalam project kita. Kita cek di sini. Cari di dalam
resource, view, itu punya nggak halaman home dan welcome? Oh, ada Pak. Kemudian kita buka, halaman home ini masih asli atau sudah ada modifikasi? Oh, sudah ada modifikasi. Kalau sudah ada modifikasi, ini Anda rename. Artinya halaman home ini adalah bukan halaman home asli awal pada saat kita membuat project. Ini sudah ada tampilan macam-macam yang kita modifikasi. Kenapa Pak? Nanti proses itu akan menciptakan halaman home lagi. Kalau di sini ada halaman home yang isinya sudah beraneka ragam, isinya ini akan dihapus. Eman-eman kan? Anda sudah membuat tampilan macam-macam, ternyata pada saat Anda perintahkan ini nanti, perintah ini, halaman home itu akan di delete, kemudian akan diciptakan lagi halaman home dengan script dasar. Script yang simple. Berarti isinya ini akan hilang. Lah, daripada hilang, kalau kalian punya halaman home, di rename dulu. Demikian juga dengan welcome. Ada nggak perubahan di sini isinya yang sudah kalian lakukan? Kalau sudah ada, ini di rename. Karena nanti akan diciptakan halaman welcome baru. Isinya simple. Ya, itu maksud dari langkah ini. Langkah D dan langkah E, ya. Ini jangan sampai Anda lewati. Nanti tiba-tiba Anda perintahkan ini. Loh, saya sudah desain home Pak, hilang semua. Ya hilang, sudah nggak bisa dikembalikan lagi. Oke. Kemudian kalau dua view ini sudah Anda sesuaikan, masuk ke root web. Ini pun kita matikan dulu. Apa yang sudah kita kerjakan, kita matikan dulu. Kenapa Pak dimatikan dulu? Nanti perintah pembuatan halaman login, halaman register, dan halaman dashboard itu dia akan menciptakan root otomatis di sini. Jangan sampai nama-nama root itu berbenturan. Ya kan? Jadi kita sementara matikan dulu. Nanti kalau sudah ada root yang baru tadi, mana yang tidak berbenturan itu kita nyalakan lagi. Mana yang berbenturan ya harus kita sesuaikan. Ya, karena kalau tidak, ini nanti akan bermasalah. Maka rootnya sementara kita off dulu semuanya. Oke, kalau sudah berarti A sampai F Anda sudah lakukan, baru masuk ke sini. Yes. Nah, ini yang pertama harus kita lakukan, mengaktifkan namanya Laravel UI. Ya, di sini kita buka terminal, kita perintahkan Composer Record. Berarti ini kita akan mendownload namanya Laravel UI. Nah, Laravel UI ini yang terbaru, UI ini yang terbaru itu sudah versi 3. Versi 3 itu cocoknya untuk versi-versi Laravel 7 ke atas, 7, 8 yang terbaru-terbaru. Kalau kita menggunakan Laravel 6, maka UI yang cocok itu ya seri 1 lah. Versi 1 sekian. Oke, versi 1 sekian. Berarti di sini kita tambahkan versinya. Cara nambahkannya seperti ini. Jadi titik 2, kemudian perintah ini, perintah on ini, dan 1.0 strip dev. Ya, jadi ini strip ya, bukan. Ini kalau nanti kalian baca di sini tuh strip ya, bukan minus saja. Minus. Oke. Nah, ini ada catatannya. Kalau kalian menggunakan Laravel terbaru, tidak usah ditambahi perintah ini. Nah, kalau sudah di enter. Nah, ini butuh internet. Jaringan internet. Oke, sudah selesai. Berarti langkah berikutnya PHP Artisan UI Bootstrap. Misalkan kalian pilih atau ketikan PHP Artisan UI, ini kan nanti sampai sini saja, tidak dilanjutkan dengan modelnya, misalkan ini di enter, nanti akan muncul seperti itu. Jadi UI-nya itu tipe apa? Kita mau menggunakan model yang bootstrap. Kemudian jangan lupa strip out.
Out ini nanti akan menciptakan tampilan baru di sini di view. Ada folder-folder baru di sini dan juga tampilan-tampilan jendela baru. Enter. Ya. Nah, sudah terinstall. Ada perintah seperti ini, please run npm install. Kemudian kalau ini sudah selesai, lanjut dengan npm run dev atau langsung bareng-bareng. npm install npm run dev. Oh, nggak mau ya satu-satu. Perintahnya nggak mau bareng-bareng. Oke. Nah, nanti perhatikan di sini akan muncul lah ini. Muncul. Loh. Ini halaman. Oke, ditunggu dulu. Nanti diakhiri dengan perintah namanya npm run dev. Ya. Silakan kalau ada yang pengen bertanya, langkahnya nanti sudah ada di sini semua perintahnya. Nah, Anda perhatikan nanti kalau sudah selesai perintah itu, kita bisa cek di folder view. Itu ada sekian banyak tampilan baru yang diciptakan termasuk halaman home dan welcome yang baru. Ya. Ya, di sini nanti akan lihat ya ini ya, muncul ya. Ini baru halaman home yang diciptakan, nanti ada halaman welcome juga. Folder out ya, folder out di dalamnya ada subfolder password. Yang pertama di folder out itu ada tampilan login, ada tampilan register, verify. Ini kalau lupa password di sini. Nah, ini muncul lagi hasilnya. Di sini ada found one high severity vulnerability ya. Ini diminta untuk melakukan npm audit. Ya, itu kita lakukan. Kalau muncul perintah seperti itu, lakukan. Jadi pada saat proses instalasi dan meletakkan file-file tadi itu ada yang dianggap kurang pas, kurang cocok. Nah, itu dilakukan perbaikan. Nah, kalau sudah baru kita panggil apa tadi? npm run dev. Ini ya, perintah yang kedua ya. Ketikkan aja langsung npm run dev, enter. Nah, untuk rootnya nanti akan menciptakan root seperti ini. Out titik-titik root. Ini kalau kita lihat hanya satu baris perintah ya, tapi sebenarnya di dalamnya itu isinya banyak root. Ada root untuk login, ada root untuk register, ada root untuk password lupa dan sebagainya di dalamnya itu. Nah, ini sudah selesai. Ya, kita cek sekarang. Nah, lihat ya. Ada root ini enggak? Root yang out tadi enggak? Lah ini. Oh, ini yang bawah belum saya matikan tadi ya. Untung saja tidak masalah ya. Root yang baru itu ini. Ini root yang baru. Nah, yang lain kan sudah saya matikan nih. Kemudian kita uji coba. Perintahkan seperti ini. PHP artisan root list. Enter. Lihat ya. Root yang hanya 2 tadi itu sebenarnya di dalamnya ada banyak. Ya, ada tentang login, tentang home, logout, password konfirmasi, password email,
password request, password update, password reset, register gitu. Jadi yang ini itu isinya macam-macam. Nah, dan itu otomatis akan terpanggil sendiri. Kemudian di sini di dalam view ya, di dalam view nanti akan tercipta halaman home. Oh, welcome-nya enggak tercipta ya, welcome-nya. Coba kita jalankan dulu ya. Kita jalankan dulu hasilnya. Cara menjalankannya bagaimana? Ya, mulai dari awal lagi seperti ini, enter. Oh, home. Muncul ya. Jadi di sini kan rootnya kita perhatikan rootnya tadi itu ada ini dan ada ya. Sedangkan root yang sendirian, root yang seperti ini kan sudah tidak ada. Ini saya Ctrl X, saya taruh di sini. Ini kan root yang ini. Ya. Jadi kalau awal kan kita ngetikkan tidak ada home dan sebagainya, itu berarti kan hanya slash terakhir saja. Ini dibawa ke home. Sedangkan sekarang yang membawa ke home itu slash home, bukan slash saja. Oke. Kemudian perintahnya ini kan larinya kemana? Ke controller home index. Kita cek di sini, home controller. Larinya ke index. Mana index ini? Sama kan? Berarti sama-sama view home. Cuman bedanya apa? Yang depan ada slash home, ini slash saja. Efeknya besar ya, efeknya. Efeknya apa, Pak? Efeknya adalah pada saat saya ngetikkan seperti ini saja, enter itu tidak jalan kalau ini tidak ada. Berarti kan tiba-tiba saya sudah punya tampilan untuk login otomatis dan ada register. Di sini masih kosong ya. Ini masih kosong. Coba kita lakukan registrasi langsung di sini. Yang diisi hanya username, kan Aris Andika Putrawan, mastermed2000@gmail.com, passwordnya 1234 itu pun sudah disiapkan sandi otomatis, tapi kita pakai sandi kita sendiri 1234. Kemudian enter atau tekan register itu sama kan, atau modenya adalah ini kita duplikasi ya, tapi nggak usah pakai nama. Ini yang ini namanya nggak usah wis. Nah ini sama kan, nyari home kan masuk ke sini ke dashboard. Ini dashboard. Nah, ini bisa logout, bisa login lagi 1234. Loh masuk. Di sini muncul datanya. Loh masuk ya. Seperti ini. Nah. Oke.